Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidiah, saya mahasiswi AS Unit 1 semester 6. Saya ingin mempresentasikan hasil kinerja resum saya di MK Fikih Jinayat yang telah saya resum. Yang saya kutip dari buku Fikih Muqaran, yang dikarang langsung oleh Dr. Alimuddin Hasbi SAGMA, lengkap beserta profilnya ini. Beliau juga salah satu dosen IAIN Luxmoy. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara berwudu dan batalnya wudu menurut imam mazhab yang 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian wudu dan dasar hukumnya wudu. Nah, wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan wudu menurut istilah, dia berarti menggunakan air pada anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat guna untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu juga merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Karena apabila seseorang ingin melakukan sholat dia tidak berwudu, maka tidak sah sholatnya seseorang. Jadi ketika orang ingin melakukan wudu, maka ingin melakukan sholat, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Guna untuk apa berwudu? Untuk menghilangkan hadas kecil. Lalu saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Yakni cara berwudu, yaitu yang pertama kita mencuci kedua tangan kita. Lalu setelah kita mencuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali, kita mengambil air untuk berkumur-kumur sambil memasukkan air ke dalam hidung kita, lalu mengeluarkan airnya sebanyak 3 kali. Setelah itu kita mencuci muka kita. Ketika kita mencuci muka, disitulah pertama timbulnya niat. Kita niat bahwa kita akan menghilangkan hadas kecil. Bagaimana niatnya? Yaitu nawaitul wudu'i li raf'il hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita mencuci muka kita sebanyak 3 kali, kemudian kita mencuci kedua tangan sampai kedua siku kita sebanyak 3 kali juga. Selanjutnya kita mengusap kepala dan kedua telinga kita sebanyak 3 kali usap juga. Nah, dasar hukum wudu, yakni yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu yura'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, yang maknanya yakni adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah kedua tanganmu, lalu basuhlah kedua mukamu, kemudian basuhlah kedua sikumu, kemudian basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Nah, adapun cara-cara berwudu, yakni yang pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua tangan kita, lalu kita berkumur-kumur. Kemudian ketika berkumur-kumur itu kita sambil memasukkan air ke dalam hidung kita. Kemudian setelah itu kita membasuh kedua muka kita sambil berniat. Kemudian kita membasuh kedua tangan kita sampai kedua siku-siku. Kemudian kita membasuh kepala kita sampai ke ubun-ubun. Kemudian itu maksudnya sampai ke ubun, boleh kita membasuh, karena ada pendapat nanti boleh membasuh cuma 3 helai rambut. Kemudian kita membasuh kedua telinga kita, kemudian baru kedua kaki sampai kedua mata kaki kita. Nah, keistimewaan berwudu. Di sini keistimewaan wudu itu sangat banyak istimewanya. Dengan kita berwudu banyak manfaatnya, yang mana terdapat hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis tersebut sangat panjang. Yakni bagaimana hadis tersebut? Bila seseorang berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosanya dari mulut-mulutnya. Nah, jika seseorang tersebut dia membasuh mukanya, maka dosa-dosa tersebut akan keluar juga dari mukanya.
lalu dia kan ada berkumur-kumur di hidungnya, itu maka dosa-dosanya juga akan keluar dari hidungnya. Kemudian ketika dia membasuh tangannya sampai kedua siku-sikunya, juga dosa-dosanya semua akan keluar daripada kedua siku-siku. Kemudian jika dia membasuh jika dia membasuh kepalanya, maka sampai ubun-ubun, maka seluruh dosa-dosanya yang ada di kepalanya semua dia akan keluar. Bahkan nanti ketika dia membasuh telinga, itu semua dosa-dosanya keluar dari pada telinganya. Begitu pula tatkala dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, dosa-dosa tersebut juga akan keluar dari kaki sampai mata kaki. Maka dengan hal tersebut semua dosa kan sudah keluar. Maka ketika dia melakukan perjalanannya ke masjid untuk melakukan salat, dia berjalan itu dalam keadaan bersih. Maksudnya tidak ada lagi dosa di dalam dirinya. Nah, yang kemudian rukun wudu ataupun fardu rukun wudu. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya tidak sah salatnya seseorang apabila dia tidak melakukan wudu. Nah, yang pertama ketika kita rukun wudu itu yaitu kita harus niat. Bagaimana kita niatnya? Yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasi as-saghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, yang niatnya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kemudian kita membasuh seluruh muka, yakni antara tempat tumbuh rambut kepala. Nah, dari sini sampai ke sini. Nah, membasuh kepala semua. Berarti seluruh kepala ya harus kita basuh sambilan kita berniat. Dari sinilah kita memasukkan niat kita. Kemudian kita membasuh kedua tangan kita sampai kedua siku-siku. Kemudian membasuh kepala. Nah, setelah membasuh kepala, kita membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian tertib. Rukun selanjutnya itu tertib. Berarti ketika kita melakukan wudhu tersebut, kita harus melakukannya secara tertib. Nggak boleh misalnya kita lakukan dulu basuh kepala dulu. Setelah itu baru kita basuh kaki kayak gitu. Nggak boleh, tapi harus secara tertib. Maksudnya kita dahulukan apa yang awal, kita akhiri apa yang akhir kayak gitu. Pokoknya apa yang seharusnya didahulukan kita harus dahulukan, dan apa seharusnya kita harus diakhiri kita harus mengakhirinya. Pokoknya wada' syai' fi syai', meletakkan sesuatu pada sesuatu. Wada' makan fi syai' ya. Wada' syai' fi makan. Pokoknya kayak gitulah. Selanjutnya tadi kan ada saya bilang saya akan menjelaskan tentang pendapat mazhab. Nah, pendapat mazhab tentang wudu. Yang pertama, pendapat mazhab yang 4 tentang anggota wajib wudu serta batalnya wudu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu menurut mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang kita anut. Nah, yang pertama, rukunnya itu ada 6. Yang pertama itu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat menyapu sebagian kepala sampai atau sebagian rambut pokoknya di kepala ataupun 3 helai rambut juga boleh kayak gitu. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Selanjutnya tertib. Berarti menurut mazhab Imam Syafi'i, kita melakukan wudu itu harus tertib. Nah, kemudian menurut Imam mazhab Hambali, yang pertama rukun wudu itu niat, yang kedua itu membasuh muka, yang ketiga itu membasuh kedua tangan hingga kedua siku, yang keempat menyapu semua kepala. Berarti tadi kan sebagian. Kalau mazhab Syafi'i kan sebagian. Tetapi kalau mazhab Hambali dia seluruh kepala kita basuh. Kalau kita celupkan kepala kita ke dalam ke dalam bak juga boleh, karena kan tadi seluruh. Kemudian membasuh dua kaki. Nah, selanjutnya tertib. Selanjutnya lagi yaitu berturut-turut. Kemudian tata cara berwudu menurut mazhab Maliki. Tata cara berwudu menurut mazhab Maliki itu berbeda dengan mazhab Hanafi dan menurut mazhab Hambali dan Syafi'i. Yang pertama itu dia wajib membasuh semua kepala tanpa telinga. Berarti semua kepala tidak termasuk ke telinga kita. Lalu dia tidak wajib, enggak mesti tertib. Kalau tadi kan harus tertib, ini enggak boleh. Boleh kita berwudu itu mulai dari kaki pertama, kita akhiri kepada tangan ataupun kita akhiri kepada muka. Pokoknya terserah. Pokoknya tidak mesti tertib dia. Kemudian menurut mazhab Hanafi, bagaimana cara berwudu menurut mazhab Hanafi? Yaitu wajib membasuh seperempat kepala. Berarti enggak mesti seluruh, seperempat kita bagi ya. Kemudian
menuangkan air, maksudnya seperempat itu cukup dengan kita menuangkan air di atas kepala kita aja sudah cukup, pokoknya asal udah basah. Itu tidak wajib tertib. Nah, dia itu kan sama dengan mazhab Maliki, dia tidak wajib tertib. Boleh dimulai dari kaki duluan, diakhiri di muka. Nah, sedangkan batal wudu menurut mazhab yang 4. Yang pertama itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana pendapat mazhab Syafi'i tentang batalnya wudu? Yang pertama itu keluar sesuatu pada dua jalan, maksudnya dari keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Habis itu hilang akal, baik itu hilang akal itu sementara maupun yang kekal. Maksudnya memang dari pertama dia udah hilang akal atau akan selamanya hilang akal, maka itu batalnya wudu. Kemudian bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, itu juga batalnya wudu. Nah, kemudian menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan ini ya, apabila kita sentuh kemaluan itu batalnya wudu. Itu bukan kemaluan orang, kemaluan sendiri aja batal wudu. Nah, lebih-lebih punya orang. Nah, kemudian tidur apabila dalam keadaan duduk. Maksudnya tidur kecuali dalam keadaan duduk. Misalnya kalau kita sambilan duduk kan nggak mungkin keluar kentut. Tapi kalau misalnya kita tidur kan kita nggak sadar karena nanti kita keluar kentut. Makanya di situ batalnya wudu apabila kita tidur. Habis itu murtad, seorang yang murtad itu juga batalnya wudu. Nah, kemudian menurut mazhab Hambali batalnya wudu. Bagaimana? Yang pertama, keluar sesuatu daripada dua jalan, sama juga kayak tadi dah. Baik itu dari kubur maupun dari dubur. Yang kedua, menyentuh perempuan yang halal dinikahinya, atau maksudnya itu bukan mahram dengan syahwat, itu juga batalnya wudu. Kemudian menyentuh kemaluan manusia tanpa berlapi, itu batalnya wudu. Nah, kemudian tidur kecuali tidur ringan itu tidak batal wudu. Nah, makan daging unta. Nah, menurut mazhab Hambali makan daging unta juga batalnya wudu. Kemudian murtad juga batalnya wudu. Memandikan jenazah juga batalnya wudu. Keluar apapun najis itu dari badan. Maksudnya kadang nanti pokoknya ada sesuatu yang bernajis di badan kita, itu juga batalnya wudu menurut mazhab Hambali. Kemudian menurut mazhab Maliki, bagaimana menurut mazhab Maliki? Menurut mazhab Maliki batalnya wudu yaitu kencing, kotoran, keluar angin, keluar kentut tadi. Berarti itu juga batalnya wudu. Keluar madhi dan wadi batalnya wudu. Hilang akal, keluar mani. Nah, keluar mani kan ada pendapat yang mengatakan tidak batalnya wudu, tapi kalau menurut pendapat Maliki batalnya wudu. Nah, kemudian menurut mazhab Imam Hanafi itu sama juga seperti menurut mazhab Maliki. Dia yang pertama kencing, kotoran, keluar angin batalnya wudu. Keluar madhi dan wadi, hilang akal dan keluar mani juga batalnya wudu. Nah, saya kira cukup sekian dari paparan singkat saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Karena saya masih dalam proses belajar, hanya ini materi yang saya kuasai. Apabila memang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bapak.